Film dibuka dengan memperlihatkan seekor alien predator yang sedang melintasi angkasa. Namun di tengah jalan, kapalnya mengalami kendala karena kehabisan solar dan persediaan energinya hampir habis. Selama ini predator mendapatkan energi dari kristal hijau yang mampu menetralkan seluruh kebutuhan dayanya. Karena kondisinya semakin darurat, ia pun akhirnya memilih mendarat di planet terdekat, yakni planet Bumi. Sementara itu, keluarga Aiman yang terdiri dari Inara istrinya serta kedua anaknya yaitu Omar dan Samira sedang dijarah oleh sekelompok bandit pimpinan Sulaiman. Mereka menuntut upeti untuk pimpinan mereka yakni Balam. Namun persembahan keluarga itu dianggap kurang sehingga Sulaiman berniat mengeksekusi mereka. Tepat sebelum eksekusi berlangsung, sebuah pesawat raksasa asing tiba-tiba jatuh di belakang mereka. Karena terkejut oleh kedatangannya, para bandit menembaki kapal itu hingga sistemnya semakin kacau dan membuat pesawat tersebut jatuh. Setelah kejadian itu, eksekusi pun tertunda dan Sulaiman memaksa keluarga itu memeriksa isi kapal. Namun sebelum mereka sempat mendekat, seekor predator muncul dari runtuhan dan langsung membantai para bandit dengan brutal. Keluarga Aiman yang ketakutan segera menjauh. Tapi setelah predator itu selesai menghancurkan mereka, Sulaiman tiba-tiba keluar dari persembunyian dan menembakinya dari belakang hingga sang predator terkapar. Ia kemudian kabur, sementara Samira justru berbalik menolong makhluk itu dan meyakinkan keluarganya untuk membawanya pulang. Samira, stay away. Creature here today. We cannot just abandon him like that. Sesampainya di markas, Sulaiman melapor kepada Balam yang saat itu sedang memimpin penggalian kristal hijau di sebuah goa. Mendengar laporan itu, Balam murka karena pasukannya tewas. Namun ia tidak percaya saat Sulaiman menyebut adanya makhluk asing. Bukannya menerima laporan, Balam justru membunuh Sulaiman dan memanggil adiknya, Darai, untuk memastikan apakah cerita tentang kapal dan alien itu benar. Fabricated this story in order to maintain his innocence. Bring whomever you wish to go fight. Let's set him down on the bed. Hurry. Sementara itu, keluarga Aiman akhirnya tiba di tenda mereka sambil menyeret predator yang beratnya luar biasa. Samira segera menjahit dan membersihkan lukanya, sedangkan Omar ketakutan dan menolak rencana untuk membantu makhluk tersebut. Menurutnya, menyelamatkan alien itu hanya bisa membahayakan keluarga mereka. Apalagi banyak anak buah Balam tewas dan balas dendam pasti akan terjadi. Aiman kemudian memotivasinya jika pasukan Balam datang, mereka sudah saatnya melawan dan jangan lagi hidup dalam jajahan. Namun Omar menolak. Dia justru mengingatkan kakak mereka yang dulu mati karena berusaha melawan. Mendengar itu, Inara pun menangis dan Aiman membawa Omar keluar untuk bicara lebih tenang. Di luar, Omar tetap bersikeras mereka harus melarikan diri. Sementara Aiman menegaskan bahwa hidup dalam pelarian tidak akan menyelesaikan apapun. Baginya, cara satu-satunya adalah bersatu dan membangun aliansi dengan desa lain. I am sorry about Hassan. Running away. Vince, our friends and neighbors, so bored. They will, out of fear. Balam's warlords defeated. Di sisi lain, Darai dan Kiro mulai menelusuri jejak darah hijau yang jelas bukan milik manusia. Jejak itu membawa mereka langsung menuju tenda keluarga Aiman. Omar yang mendengar kedatangan mereka panik dan minta Samira menyerahkan predator tersebut. Namun Samira menolak hingga mereka berdebat. Tiba-tiba tembakan menghantam Aiman dan membuat situasi kacau. Omar berusaha melawan dan tanpa sengaja menjatuhkan topeng Darai yang berhias permata hijau tepat di dekat predator. Saat Kiro menodongkan senjata pada Omar, predator mendadak bangkit dan membunuh Darai menggunakan laser lengannya. He must have. Name of Balam!
Kiro pun ketakutan dan segera melarikan diri. Ia langsung melapor kepada Balam dan begitu mendengar adiknya tewas, Balam murka dan menyatakan perang. Today! Today we take what is ours! We'll roar! Di sisi lain, keluarga Aiman berduka menguburkan Aiman. Namun secara mengejutkan, Predator ikut memberikan penghormatan kepada Aiman, seakan menandai bahwa ia siap bersekutu melawan Balam bersama mereka. Setelahnya, Predator kembali pulih, membuat Samira yakin bahwa batu hijau Yosumu yang ada di topeng derai menjadi sumber kekuatan Predator. Omar lalu teringat gua yang digali Balam penuh dengan batu serupa. Inara pun menyimpulkan bahwa mereka bisa bekerjasama. Predator dapat mengambil batu Yosumu untuk kembali ke dunianya, sementara mereka bisa bebas dari teror Balam setelah sang Predator membunuhnya. Mendengar rencana itu, Omar langsung berniat membawa Predator ke gua tersebut. Namun Samira menolak. Ia menegaskan Omar harus menjalankan pesan ayah mereka, yaitu mencari bantuan dari desa lain karena pasukan Balam sangatlah banyak. Setelah itu, Samira bersedia menemani Predator menyerbu gua Balam karena ia bertubuh kecil dan lebih gesit. Omar sempat ragu karena Predator mungkin bisa berbalik menyerangnya. Tapi tiba-tiba Predator memberikan Omar belati sebagai tanda persaudaraan dan membuatnya percaya. Akhirnya Omar pun pergi bersama Inara mencari bantuan. Sedang Samira dan Predator mengikuti jejak Kiro menuju gua tersembunyi milik Balam. Sementara itu, Kiro melapor kepada Balam bahwa seluruh pasukan sudah siap. Namun Balam justru menunda penyerangan. Ia memerintahkan agar beberapa pengintai dikirim ke hutan karena ia ingin Predator itu mati sebelum menemukan gua persembunyiannya. We must be on the right track. Di sisi lain, Samira dan Predator mulai bergerak menuju goa. Dalam perjalanan, mereka berjumpa 3 anak buah Balam. Predator sempat bersembunyi bersama Samira, tapi akhirnya tetap ditemukan dan pertarungan pun terjadi. Dengan mudah, Predator mampu mengalahkan ketiganya dan mengambil topeng mereka. But I wanted to say thank you. So close to convince them to rise. Sementara itu, Inara dan Omar tiba di desa Minalnar untuk menemui Zaid. Omar menyampaikan rencana mereka untuk bersekutu dengan Predator. Menurutnya, kekuatan Predator dan batu Yosumu bisa menjadi harapan terakhir untuk mengalahkan Balam. Sayangnya, Zaid menolak karena masih trauma kehilangan keluarga saat melawan Balam dan memilih diam. Omar pun kecewa, namun Inara menenangkannya dan meminta mereka terus mencari dukungan dari desa lain. Search for an army. And my condolences. Di sisi lain, Samira dan Predator kembali melanjutkan perjalanan sambil mencongkel batu Yosumu dari topeng para prajurit yang mereka kalahkan. Sayangnya, langkah mereka terus diawasi anak buah Balam. Saat mereka masuk lebih dalam ke hutan, seorang sniper anak buah Balam tiba-tiba menembak Predator berkali-kali hingga tumbang. Samira segera bersembunyi dan mencoba mencari lokasi sang penembak dengan bantuan topeng. Setelah itu memutar arah untuk menyerang dari belakang. Sayangnya ia ketahuan. Samira pun hampir celaka. Beruntung Predator kembali bangkit dan menewaskan sniper tersebut. Setelah aman, Samira lalu menggunakan batu Yosumu untuk memulihkan luka Predator. I will protect these with my life. You have a visitor. Sementara itu, kejutan besar terjadi. Zaid ternyata diam-diam bekerja sama dengan Balam. Ia membocorkan rencana Inara dan Omar demi imbalan sembako dari Balam. Back to my people with food and water. Are you sure of this? Ones that you plan on attacking me. Then why don't I believe you? Stake my wavering for lies. I held to choose my words carefully. An army against me! I just can't. Sementara itu, Omar dan Inara terus melanjutkan perjalanan mencari desa lain sambil terus saling menguatkan.
Namun mereka juga diamati oleh prajurit Balam. You can give them solution to solve them. Come on, we better pick up the pace. Di waktu yang sama, Samira dan Predator berpapasan dengan Said yang dikawal anak buah Balam. Mereka segera bersembunyi dan dari situlah Samira menyadari bahwa Said pun telah berkhianat dan bekerja untuk Balam. Di sisi lain, Omar dan Inara dihentikan oleh para prajurit Balam. Omar sebenarnya mampu mengimbangi mereka, tapi ketika salah satu dari mereka menyandra Inara, Omar kehilangan fokusnya. Dan akhirnya ia pun ditebeleng hingga semaput. Sementara itu, saat Samira dan Predator melanjutkan perjalanan, Samira tiba-tiba terperosok ke dalam jurang yang dangkal. Predator sempat mencoba menolong, namun ia mendadak pergi begitu saja. Rupanya ia melihat rombongan anak buah Balam yang sedang membawa Inara sebagai tawanan. Samira yang menyadari ibunya tangkap pun langsung mengikuti mereka secara diam-diam. Di tempat lain, Omar akhirnya sadar dari semaputnya dan berjalan hingga tiba di sebuah desa. Ia bertemu seorang wanita bernama Amani yang mencoba menolongnya. Dengan suara lemah, Omar menjelaskan bahwa anak buah Balam berusaha membunuhnya dan kini Balam berniat menyerang desa-desa lain. Karena itulah Omar mengajak warga desa untuk bersatu melawan dengan bantuan Predator. Sayangnya, Amani menolak keras karena trauma kehilangan anaknya yang tewas dibantai Balam hanya karena melempar batu kecil. Meskipun begitu, Omar tidak menyerah dan berusaha memotivasi warga agar bangkit dari tirani penjajahan Balam. And they took my mother. The tyrannical control of Balam. Family 335 times. Your lives are yours. Sementara itu, Inara sudah tiba di hadapan Balam dan langsung diinterogasi mengenai keberadaan Predator. Ia tetap teguh dan menolak memberikan informasi apapun, bahkan siap mati demi melindungi keluarganya. Namun, Balam memilih menahannya dan pergi untuk khitbah di hadapan pasukan yang sudah bersiap melakukan pembantaian. We march at your command. Di sisi lain, Samira berhasil menyusup masuk gua dan mendapati Predator sudah lebih dulu berada di sana. Keduanya lalu berpencar untuk mencari lokasi batu Yosumu. Tak lama kemudian, Samira menemukan ibunya dan berhasil menyingkirkan penjaga. Namun Inara meminta Samira meninggalkannya dan fokus mencari batu tersebut. Now go. Di tempat lain, Omar malah menuju ke bangkai pesawat Predator untuk mencari senjata yang bisa dipakai melawan anak buah Balam. Sedangkan Inara dan Predator akhirnya menemukan ruangan penyimpanan permata. Mereka langsung mengambil beberapa batu, namun terkejut ketika melihat sebuah patung Predator kuno, pertanda bahwa ras Predator sebelumnya memang sudah pernah datang ke bumi untuk mengambil sumber daya Yosumu. They're people. Wow. It's beautiful. Belum sempat pergi, Balam muncul dan melihat para penjaganya tewas. Ia pun langsung menyerang Inara dan menyeretnya menemui Samira dan Predator yang masih mengais batu Yosumu. Balam mengancam akan membunuh Inara bila mereka tidak menyerah. Situasi pun semakin genting karena seluruh pasukan Balam sudah mengepung dari luar. Namun di tengah tekanan itu, Inara memanfaatkan kelengahan Balam. Ia memukulnya dan berhasil kabur bersama Samira dan Predator. Balam yang murka langsung memerintahkan seluruh pasukannya agar menangkap mereka, hidup atau mati. Sementara itu, Omar yang masih berada di dalam pesawat Predator malah cosplay menggunakan perlengkapan Predator. Sayangnya, meski sudah tampil percaya diri, ia tetap dengan mudah dikalahkan oleh anak buah Balam. Predator, Inara, dan Samira berhasil melarikan diri. Namun langkah mereka terhenti ketika mendengar teriakan Omar. Mereka segera menghampirinya, tetapi yang terlihat hanyalah Omar yang dieksekusi tepat di depan mata. Saat mereka ingin mendekat, Predator tiba-tiba tumbang karena ditembak Kiro tepat di kepalanya. Balam pun memintakan pasukannya merebut kembali permata Yosumu dan segera menggempur desa-desa yang dianggap memberontak. Tak lama kemudian, Balam mendekati Inara dan Samira. Ia meminta Samira menyerah dan berjanji menjadikannya selir serta memaafkan Inara. Samira tampak menerima, namun ketika berlutut, ia justru menusuk kaki Balam lalu melarikan diri sambil membawa permata dan masuk ke pesawat Predator. Di sisi lain,
Zaid yang menyesal tiba-tiba didatangi Amani yang mengajaknya bersatu untuk melawan penjajah Balam. Keduanya akhirnya sepakat membantu perlawanan. I'm tired. Sementara itu, Samira yang berada di dalam pesawat mencari alat yang bisa ia gunakan. Sedang di luar, Balam menyandera Inara. Ia mengancam akan membunuh Inara bila Samira tidak keluar. Samira pun tiba-tiba muncul sambil membawa senjata predator dan langsung melepaskan tembakannya. Meski pelurunya meleset dan mengenai anak buah Balam, celah itu cukup bagi Inara untuk melarikan diri bersama putrinya. Samira lalu berusaha menghidupkan predator menggunakan permata Yosumu. Sayangnya ia tertembak, tetapi untungnya berhasil. Predator bangkit dengan wujud lebih buas dan langsung menghabisi pasukan Balam. Tak lama kemudian, warga dari desa lain juga berdatangan membantu, sehingga pertempuran besar tidak terelakkan. Melihat pasukannya runtuh, Balam sempat kebingungan hingga akhirnya ia pun lengah. Samira memanfaatkan momen itu dan menusuknya dari belakang sampai Balam tewas. Namun Samira sendiri jatuh karena kehilangan terlalu banyak darah. Setelah pertempuran usai, Predator dan para warga akhirnya memenangkan peperangan. Inara bersedih karena kehilangan Omar, tetapi secara mengejutkan, Predator menggunakan kekuatan permata Yosumu untuk menghidupkan kembali Samira. He told me what Omar told her. Zaid dan Amani pun berterima kasih kepada Inara karena telah menyalakan semangat perlawanan yang membuat rakyat kembali merdeka. Mereka berniat menjadikan Inara sebagai pemimpin baru, namun Inara justru menyerahkan kehormatan itu kepada Samira. Samira kemudian berpidato di hadapan seluruh warga, mengajak mereka terus bersatu menjaga kebebasan yang baru mereka rebut. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Predator Wasteland. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.